Setelah memastikan lokasiku, aku mendekati Direktur Kim yang masih tak sadar, dan menggoyangnya untuk membangunkannya. Direktur, Direktur Kim. UMM. Direktur Kim perlahan bangkit dan melihat sekeliling. Manajer Deputi CEO. Di mana kita sekarang? Di sini. Aku menjelaskan situasi kepada direktur dengan singkat. Setelah lelaki tua membungkuk itu mendorong kami melalui celah ruang, kami mendapati diri kami di tempat ini. Tempat ini tampaknya mirip dengan dunia Tiongkok abad pertengahan, di mana para seniman bela diri benar-benar ada. Begitu banyak hal telah terjadi, aku bahkan tidak bisa membedakan mana yang mana lagi. Memang, aku berharap seseorang akan memberitahu bahwa ini semua hanya mimpi. Wajah Direktur Kim tampak seolah telah menua 10 tahun dalam sekejap. Aku tidak yakin apakah ini beruntung atau tidak memiliki kemampuan atau bakat. Aku bertanya-tanya apakah baik kita tidak diambil oleh makhluk-makhluk mengerikan itu, atau apakah kita hanya ditinggalkan. Aku juga tidak memiliki jawaban untuknya. Dalam kehidupan sebelumnya, aku hanyalah seorang pengumpul herbal yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Meskipun aku telah bertahan dengan nyaman selama 3 hari bersama yang lain dalam kehidupan ini, semua itu berkat regresiku. Sebagai seorang, aku tidak begitu istimewa. Pertama, kita tidak bisa tinggal di gang ini selamanya. Mari kita keluar. Oke. Direktur Kim dan aku keluar ke jalanan ramai kota Saokyung. Area ramai kota Saokyung, yang dipenuhi dengan segala jenis orang, begitu padat seperti kawasan perbelanjaan modern. Aku tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Semuanya terdengar seperti bahasa Tiongkok, dan mengapa orang-orang melirik kita? Mungkin karena pakaian yang kita kenakan. Aku telah membakar kemeja yang awalnya aku pakai saat perpisahan manajer Kim untuk digunakan sebagai bahan bakar, jadi sekarang aku hanya tersisa kaos dalam. Direktur Kim mengenakan pakaian hiking yang sangat tidak sesuai. Ini masalah. Ngomong-ngomong, manajer Deputi CEO, apakah kau kebetulan bisa berbicara bahasa Tiongkok? Ya, untungnya, aku pernah mendapatkan pelatihan bahasa Tiongkok. Mendengarkan mereka, terdengar mirip dengan dialek Tiongkok Selatan. Aku rasa komunikasi harus bisa dilakukan sampai batas tertentu. Wah, itu sangat beruntung. Tentu saja, itu adalah kebohongan. Bahasa dunia ini, mulai dari tulisan tulang orakel, benar-benar berbeda dari bahasa Tiongkok. Baik itu bahasa Tiongkok tradisional, disederhanakan, atau dialek daerah manapun di Tiongkok, tidak akan berhasil di sini. Dalam kehidupan sebelumnya, aku harus meminta dan bergantung pada pengemis di sekitar selama 2 bulan hanya untuk belajar komunikasi dasar. Aku tidak perlu melakukan itu sekarang. Tapi karena pakaian ini akan menarik perhatian, mari kita beli yang baru. Bagaimana kita akan membeli pakaian? Aku ragu uang kita akan berlaku di sini. Aku tersenyum sinis dan menjawab. Uang mungkin tidak berlaku, tetapi dimanapun orang tinggal, obat selalu dibutuhkan. Aku memasuki apotek terdekat dan menjual berbagai herbal seperti herbal penghenti pendarahan, herbal penghangat, dan herbal penurun demam. Ini adalah herbal paling umum dan berkualitas rendah yang telah aku kumpulkan di jalur kenaikan. Tentu saja, herbal ini, yang telah menyerap banyak energi spiritual dan tidak tersentuh oleh tangan manusia dalam waktu lama di hutan, berukuran 3 hingga 4 kali lebih besar dari herbal biasa, dan aku menerima sejumlah uang yang cukup besar dari pemilik apotek. Haha, manajer Deputi CEO. Seperti yang diharapkan, kemampuanmu berhasil bahkan di sini. Apakah kau mendapatkan banyak? Sepertinya begitu. Namun, aku cemberut melihat uang yang diberikan oleh pemilik apotek. Mereka benar-benar memotong harga. Itu karena penampilan kami yang mencurigakan. Herbalnya besar dan melimpah, jadi kami menerima sebanyak ini, tetapi kami mungkin tidak mendapatkan apa-apa jika ukurannya lebih kecil. Tentu saja, jumlah ini cukup untuk membeli pakaian baru.
Aku segera pergi ke toko kain yang terlihat paling kumuh di dekatnya dan membeli 2 set pakaian bekas. Kami berganti pakaian sederhana ini dan melangkah keluar. Biaya hidup di sini sangat tinggi. Tampaknya 3 hingga 4 kali lebih mahal daripada di kota Lianshan. Akibatnya, kami harus menghabiskan semua uang yang kami miliki. Jadi, apa sekarang? Manajer Deputi CEO. Tunggu sebentar, Direktur. Sepertinya aku perlu menjual lebih banyak herbal. Aku pergi ke apotek lain dan sekali lagi menjual herbal. Kali ini, mereka tidak memotong harga karena penampilan kami yang mencurigakan, tetapi tetap saja memotong harga secara signifikan. Aku kembali lagi ke toko kain dan membeli pakaian yang sedikit lebih baik, lalu pergi ke apotek lain dan menjual herbal lagi. Kali ini, pemilik apotek melihat pakaianku, membeli herbal dengan harga yang pantas. Untuk terakhir kalinya, aku kembali ke toko kain dan kali ini membeli pakaian sutra. Mengenakan pakaian baru itu, aku berjalan-jalan di jalanan ramai kota Seokyung dan memasuki apotek yang cukup besar untuk menjual akar bambu kuning. Ah, tuanku. Menjual eliksir berharga seperti ini kepada apotek kami. Pemilik apotek itu dengan hormat menerima akar bambu kuning dariku yang mengenakan sutra. Menurut pendapatku, akar bambu kuning ini pasti berusia setidaknya 800 tahun. Setidaknya, ini harus bernilai 10 potong perak berbentuk kuda. Tentu saja. Sebenarnya, itu harus bernilai 15 potong untuk kualitas seperti ini. Benar, seharusnya begitu. Bawa segera. Aku menerima ucapan terima kasih dari pemilik dan meninggalkan apotek dengan 15 potong perak berbentuk kuda. Heh. Luar biasa. Manajer Deputi CEO. Apakah ini semua? Ya. Masih ada beberapa akar bambu kuning yang tersisa. Selain itu, yang aku jual adalah yang terkecil. Setelah membeli pakaian sutra untuk Direktur Kim, aku pergi ke kantor pemerintah, memberikan suap kepada seorang pejabat, dan mendapatkan izin tinggal. Kemudian, setelah membeli sebuah rumah kecil dan tanah di pinggiran kota Seokyung, aku tersisa hanya 1 potong perak berbentuk kuda. Mulai hari ini, kita tinggal di sini. Kita sudah mengamankan tempat tinggal dasar, dan aku akan mengajarkanmu cara membaca dan menulis, Direktur. Terima kasih, Manajer Deputi CEO. Tidak, itu tidak benar. Dia tampak sedikit malu saat berbicara. Sekarang kita bukan rekan kerja, sepertinya tidak pantas memanggilmu Manajer Deputi. Apa yang harus aku panggil? Panggil saja dengan namaku. Terima kasih, Seo Eun-hyun. Kami sepakat tentang bentuk panggilan dan membahas rencana masa depan kami. Alasan kita bisa mengumpulkan sejumlah uang sebanyak ini dengan cepat adalah karena kita menjual herbal yang kita kumpulkan di hutan. Jika kita kehabisan herbal, kita akan menghadapi masalah dengan makanan dan tempat tinggal, jadi kita perlu menemukan cara untuk mencari nafkah. Bagaimana kita harus melanjutkan untuk mencari nafkah? Bagaimana kalau berbisnis dengan menjual herbal dan membeli perak? Tentu saja. Dengan modal awal yang cukup besar yang sekarang kami miliki, Direktur Kim Yang-hun, yang merupakan eksekutif menengah di sebuah perusahaan yang cukup besar, seharusnya bisa berbisnis dengan baik untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi itu tidak cukup. Karena aku telah regresi. Haruskah aku tidak menargetkan sedikit lebih tinggi? Direktur Kim Yang-hun adalah seorang jenius bela diri. Dia menjadi pejuang yang kuat dengan menguasai seni bela diri kelas 3 yang dijual di jalanan hanya dalam beberapa bulan. Dia secara bertahap mempelajari seni bela diri tingkat lanjut untuk akhirnya menjadi yang nomor 1 di dunia bela diri Yang Wo. Bagaimana jika aku mengajarinya seni bela diri tingkat lanjut dari awal? Aku bisa mempercepat kelahiran pendekar pedang terbesar selama 30 tahun. Dan aku akan mendapatkan manfaat sebanyak mungkin dari kesuksesannya. Direktur, tempat ini sebenarnya memiliki dunia seni bela diri dan keterampilan bela diri.
Dalam berbisnis secara polos di tempat seperti ini, kita bisa saja tersapu oleh persaingan antara sekte-sekte bela diri kapan saja. Bukankah lebih baik mempelajari setidaknya beberapa keterampilan bela diri untuk membela diri? Itu masuk akal. Dia bertanya padaku, wajahnya bersinar dengan semangat. Tapi, seni bela diri biasanya tidak diajarkan kepada orang luar, kan? Bagaimana kita bisa dengan mudah mempelajarinya? Mendengar tentang belajar seni bela diri, Direktur Kim menggunakan istilah dari novel-novel seni bela diri dan matanya berbinar. Aku baru saja menerima 15 potong perak untuk satu herbal. Bukankah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang? Huhem. Tentu saja, sebelum itu, kau perlu belajar bahasa dan huruf. Selama 3 bulan ke depan, aku mengajarkan Direktur Kim bahasa dan huruf sambil hidup dari uang yang didapat dari menjual satu herbal lagi. Dia tampak meredakan depresi akibat terpisah dari rekan-rekannya di dunia aneh ini dengan belajar sekuat tenaga. Pada saat yang sama, aku mengajarinya teknik pernapasan yang disebut metode Hati Cheonji, Heaven Earth, sebuah seni bela diri internal kelas 3, sebagai latihan kesehatan. Dan setelah 3 bulan. Belakangan ini, aku merasakan sensasi kesemutan di perut bagian bawah. Meskipun aku hanya duduk di rumah, aku merasakan ledakan energi. Amazing. Aku bisa memastikan kemajuan luar biasa Direktur Kim. Metode Hati Cheonji, yang secara harfiah merupakan seni bela diri internal dasar, tidak fokus pada mengakumulasi energi dalam, tetapi pada merasakannya dengan membangun fondasi di dantian. Direktur Kim hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk merasakan ki di dalam tubuhnya, yang biasanya membutuhkan waktu 8 bulan bagi orang biasa dengan metode Hati Cheonji. Dia telah menguasai metode Hati Cheonji. Pada saat yang sama, aku merasakan sedikit rasa rendah diri. Aku membutuhkan sekitar 13 bulan untuk merasakan ki menggunakan metode Hati Cheonji. Ini berarti aku jauh lebih lambat daripada orang rata-rata. Ketika hanya seni bela diri kelas 3, perbedaannya hanya 4 kali lipat. Tetapi saat kita beralih ke seni bela diri tingkat lebih tinggi, kesenjangan antara bakatnya dan bakatku akan sangat mencolok. Baiklah, karena sepertinya kau mulai menguasai bahasa dan huruf, mari kita cari sekte untuk bergabung. Baiklah. Haha, apakah kita akan belajar seni bela diri sekarang? Sementara aku menghabiskan 3 bulan mengajarkan Direktur Kim huruf dan bahasa, aku meneliti sekte-sekte seni bela diri di kota Seokyung di Yangwoo. Sekte Pembasmi Iblis, Kuil Pengikat Diri, Rumah Burung Melampaui, Gerbang 7 Misteri, Geng Gigi Serigala, Asosiasi Malam Gelap, dan Benteng Pertarungan Naga, dianggap sebagai 7 sekte besar di kota Seokyung. Aku menjelaskan masing-masing sekte kepadanya. Sekte Pembasmi Iblis, Kuil Pengikat Diri, Rumah Burung Melampaui, dan Gerbang 7 Misteri diklasifikasikan sebagai sekte yang benar. Geng Gigi Serigala, Asosiasi Malam Gelap, dan Benteng Pertarungan Naga adalah kekuatan tidak ortodoks yang terkenal di kota Seokyung. Keempat sekte yang benar dan 3 sekte jahat secara kolektif disebut sebagai 4 bintang 3 iblis di kota Seokyung. Sekte Pembasmi Iblis terutama mempraktikkan teknik pedang dan belati. Kuil Pengikat Diri adalah sekte agama Buddha. Rumah Burung Melampaui adalah organisasi informasi seperti Haumun, organisasi murim Korea yang terdiri dari pencuri, pengemis, pelacur, DLL, dan Gerbang 7 Misteri memiliki sejarah panjang dan mencakup berbagai seni bela diri. Geng Gigi Serigala menghususkan diri dalam teknik bertarung yang kuat dan praktis. Asosiasi Malam Gelap mengembangkan teknik sembunyi dan gerakan melalui aktivitas ilegal di kota Seokyung, dan Benteng Pertarungan Naga terutama fokus pada teknik bertarung tanpa senjata. Direktur, sekte mana yang paling menarik bagimu? Terlepas dari sekte manapun, bakat Direktur Kim akan memastikan kesuksesannya. Tanpa ragu, Direktur Kim membuat pilihannya. Sekte Pembasmi Iblis. Mari kita pilih sekte Pembasmi Iblis. Lagi pula, seni pedang untuk seorang pahlawan, teknik belati untuk seorang pria, bukan? Sama seperti dalam kehidupan sebelumnya, dia memilih jalur yang sama sebagai seni bela diri pertamanya.
Pilihan yang sangat baik. Kedatangan kedua dari pendekar pedang terbesar dalam kehidupanku yang lalu. Bersama, Direktur Kim dan aku menuju sekte pembasmi iblis. Cabang utama sekte pembasmi iblis terletak di bagian timur kota Seokyung. Di dalam kompleks besar sekte, terdengar teriakan energi yang keras. Di pintu masuk, dua pejuang yang mengenakan pedang dan belati menjaga gerbang. Berhenti, apa yang membawamu ke sekte kami? Para penjaga pejuang bertanya dengan hati-hati, menyadari pakaian sutra yang kami kenakan. Orang yang terhormat ini adalah kakak laki-lakiku. Dia datang untuk belajar seni bela diri pembasmi iblis setelah mendengar tentang reputasinya. Mata penjaga gerbang beralih ke Direktur Kim. Seorang pria parubaya dengan rambut setengah botak dan perut buncit. Aku minta maaf, tetapi pada usia itu, tidak akan mudah untuk belajar seni bela diri. Haha. Meski begitu, mari kita bicarakan dengan pihak atas. Bahkan seni bela diri dasar untuk membela diri pun sudah cukup. Aku tersenyum lembut dan menjawab. Meskipun aku menyebutkan seni bela diri untuk membela diri, dalam beberapa bulan, mereka akan memohon kepada Direktur Kim untuk belajar seni bela diri tingkat lanjut secara sukarela. Para penjaga saling bertukar pandang, menghela napas, dan kemudian membuka gerbang untuk kami. Tak lama setelah itu, Direktur Kim dan aku berhadapan dengan kepala aula sekte pembasmi iblis yang bernama Heo Baek. Jadi, kau ingin belajar seni bela diri untuk membela diri? Ya, jika memungkinkan, seni bela diri untuk membela diri yang terbaik. Aku menyerahkan sebuah kotak sutra yang telah dipersiapkan kepada Heo Baek. Kotak itu berisi 15 dari 20 keping perak yang aku peroleh dari menjual semua akar bambu kuning. Heo Baek membuka kotak, memeriksa keping perak, batuk, dan berkata, Aku akan mengakui dia sebagai murid luar sekte pembasmi iblis. Jika dia mau, aku juga bisa mengajarkan beberapa seni bela diri murid dalam kami. Namun, dia akan diperlakukan sebagai murid luar. Tidak ada hak istimewa bagi mereka yang masuk melalui sumbangan. Juga, kami hanya akan menerima salah satu dari kalian sebagai murid luar. Direktur Kim, terkejut dengan tawaran pelit itu, mulai bangkit. Aku dengan lembut menekan bahunya, menghentikannya, dan menjawab kepada kepala aula Heo Baek. Terima kasih atas kehormatan ini, kepala aula. Itu sudah cukup. Sebagai murid luar, kakak lakiku di sini akan bergabung. Maka datanglah ke aula murid luar sebentar lagi. Heo Baek meninggalkan kami dengan gerakan meremehkan dan pergi. Kim Yang-hun, terlihat bingung, berkata padaku. Eun-hyun, apa gunanya jika hanya aku yang belajar seni bela diri? Jika aku tahu itu akan semahal ini, kita seharusnya pergi ke sekte lain. Tidak. Mungkin lebih baik bagimu untuk belajar seni bela diri. Tidak, kau, yang lebih muda, akan lebih cocok untuk belajar seni bela diri. Aku selalu buruk dalam aktivitas fisik. Aku akan mendukungmu, Tuan Kim, dengan keping perak yang tersisa melalui bisnis. Itu adalah pekerjaanku dan peranku. Kau hanya perlu memenuhi peranmu. Tapi, setelah menunjukkan wajah sedikit menyesal, Kim Yang-hun dengan tegas berkata, Baiklah. Jika kau bilang begitu, aku juga akan berusaha keras untuk belajar seni bela diri dan membantumu. Akan beruntung jika tubuh tua ini bahkan bisa belajar dasar-dasarnya. Percayalah pada dirimu sendiri. Terima kasih. Dengan demikian, Kim Yang-hun menjadi murid luar sekte pembasmi iblis. Belajar beberapa seni bela diri murid luar dan 3 seni bela diri murid dalam sebagai hak istimewa untuk sumbangannya yang besar. 7 bulan kemudian, sekte pembasmi iblis berada dalam keributan. Mencapai penguasaan dalam seni bela diri berarti sepenuhnya menghayati esensi sejati dari seni tersebut. Tergantung pada keterampilan seorang praktisi, menerapkan esensi seni bela diri dalam pertempuran nyata akan mengantarkan mereka pada pengakuan sebagai pejuang yang tangguh. Bahkan jika itu adalah seni bela diri kelas 3 dari jalanan,
Memahami dan menghayati esensinya dapat mengangkat seseorang ke status sebagai praktisi kelas 2. Tentu saja, saat seseorang berlatih seni bela diri tingkat lebih tinggi, esensi yang tertanam dalam setiap gerakan memerlukan pencerahan yang setara dengan beberapa seni bela diri kelas 3, menjadikannya sebagai ciri khas seni bela diri kelas 1 atau 2. Sekte Pembasmi Iblis adalah salah satu sekte dengan seni bela diri tingkat tinggi, sebuah sekte yang mapan di kota Seokyung. Dan seseorang telah menguasai seni bela diri mereka hanya dalam 7 bulan. Swoosh, swoosh. Pedang Kim Yang Hun melesat melalui udara. Teknik pedang naga absolut dari sekte Pembasmi Iblis. Sebuah teknik pedang yang terkenal dapat memotong naga yang terbang. Ini adalah seni bela diri dasar bagi murid-murid dalam dari sekte Pembasmi Iblis. Tentu saja, menjadi seni dasar bagi murid dalam berarti itu berada pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan seni bela diri kelas 3 biasa, setara dengan seni bela diri kelas 2. Meskipun disebut kelas 2, seni bela diri ini jauh dari lemah. Sebagai seni dasar yang diajarkan kepada murid dalam dari sekte besar, kekuatannya sangat mengesankan. Menguasai esensinya yang sebenarnya berarti dia telah mencapai kelas 1. Kim Yang Hun baru saja berhasil mencapai status sebagai pejuang kelas 1. Aku terkejut menyaksikannya melakukan teknik pedang. Kelas 1. Makna dari gelar itu sangat besar. Di bidang manapun, mereka yang dilabeli sebagai kelas 1 menandakan para ahli di industri tersebut. Bahkan dalam dunia bela diri, seorang pejuang kelas 1 memegang posisi seperti seorang elder atau bahkan pemimpin aula dari sekte besar. Untuk sekte kecil hingga menengah, mereka mungkin bahkan menjadi pemimpin sekte. Menjadi kelas 1 hanya dalam setengah tahun. Banyak pejuang berlatih keras dan mencapai pencerahan untuk nyaris mencapai level ini. Tetapi Kim Yang Hun, melawan semua norma, telah berani mencapai kelas 1 hanya dalam setengah tahun. Tidak heran sekte Pembasmi Iblis sedang kacau. Kabar angin menyebutkan bahwa sekte sedang dalam kekacauan karena seorang murid luar telah mencapai tingkat keterampilan seorang elder hanya dalam 7 bulan, yang menyebabkan kecurigaan bahwa dia adalah mata-mata dari sekte lain. Akhirnya, karena ini, Kim Yang Hun, bersama dengan satu lagi yang dicurigai sebagai mata-mata, aku, dikurung di tempat tinggal kami. Aku bahkan tidak tahu seni bela diri, mengapa aku dicurigai sebagai mata-mata? Tetapi, tentu saja, itu masuk akal. Seorang pria parubaya dengan perut buncit datang untuk belajar seni bela diri, dan setelah diajari, dia menjadi seorang ahli kelas 1 hanya dalam setengah tahun. Sangat wajar jika itu mencurigakan karena melawan semua logika. Mr. Kim, apakah kau tidak khawatir? Hah? Apa maksudmu? Jika mereka mencurigai kita sebagai mata-mata, bukankah mereka mungkin akan memblokir meridian kita atau menghancurkan dantian kita? Itu bukan hal yang jarang terjadi di lingkungan seni bela diri seperti ini. Itu benar. Bas. Dia mengayunkan pedangnya sekali lagi dan menghapus keringatnya. Tetapi entah bagaimana, aku merasa bisa melihat penghalang berikutnya. Jika aku mengatasinya, aku percaya aku akan mencapai level berikutnya. Dia adalah monster. Sudah berapa lama sejak kau menjadi pejuang kelas 1, dan kau sudah merasakan level berikutnya? Sesudah kelas 1 adalah puncak master. Dari puncak master, seseorang bisa menjadi pemimpin sekte dari sekte besar, atau kekuatan setara elder agung. Di Yang Guo, level ini juga disebut sebagai alam puncak, dan hanya menjadi puncak master sudah menempatkan seseorang dalam posisi menakutkan sebagai salah satu dari 1000 teratas di Yang Guo. Sebenarnya, dalam dunia seni bela diri, hampir tidak ada diskusi tentang level di atas puncak. Jadi, ini pada dasarnya adalah pencapaian terakhir yang dapat diraih seorang praktisi melalui pelatihan seni bela diri mereka. Memikirkan, hanya menguasai beberapa seni bela diri tingkat tinggi dan dalam 7 bulan, seorang puncak master. Harapanku salah. Dengan momentum ini, kembalinya pendekar pedang terhebat di dunia dapat dipercepat bukan 30 tahun, tetapi 50 tahun.
Tidak, 50 tahun mungkin terlalu banyak, katakanlah 40 tahun. Begitulah tingkat pertumbuhan gila dari Direktur Kim. Haha, jika kau seorang pejuang kelas 1, kau mungkin dianggap sebagai mata-mata. Tetapi setelah kau melampaui dinding menuju puncak, bahkan jika kau mencurigakan, mereka harus menerimamu. Selain itu, Seo Eun-hyun masih memiliki akar ginseng dari apa yang dia gali, kan? Dia melanjutkan berlatih seni pedangnya sambil berbicara. Memang, aku telah meninggalkan satu akar bambu kuning yang telah kutanam di jalan kenaikan. Akar bambu kuning itu disiapkan untuk saat Direktur Kim tumbuh cukup untuk meningkatkan energi dalamnya. Tidak akan lama sebelum aku memberikannya padanya. Saat itu, energi dalam Direktur Kim juga akan sebanding dengan seorang puncak master. Tetapi Direktur, teknik pedangmu tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Haha, ini adalah teknik pedang Hall Master Heobek. Apakah itu teknik pedang pembasmi iblis sejati? Aku melihatnya sekali, membentangkannya, dan mempelajarinya. Sekarang, aku berusaha mengadaptasinya ke dalam seni pedangku. Sungguh bakat bela diri yang luar biasa. Sungguh mengerikan. Memang, sejak awal, Direktur Kim memiliki stamina yang tidak biasa untuk mendaki dan gerakan kaki yang sangat cepat saat bermain voli kaki. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang fisik di tempat kerja, dia selalu menjadi yang pertama, yang mencurigakan. Apakah bakat ini selalu ada? Lalu, mungkin kualitas dan kemampuan kita tidak terbangunkan di dunia ini tetapi sudah ada dari dunia asal kita? Lalu, kemampuan regresiku juga? Itu adalah sebuah dugaan. Aku menggelengkan kepala, mengusir pikiran yang muncul di benakku. Segera, 7 hari dan malam berlalu. Paat. Direktur Kim telah menjadi seorang puncak master. Dinding telah teratasi. Aku menyerahkan akar bambu kuning berusia 900 tahun terakhir kepadanya, terkejut. Kau memiliki bakat yang luar biasa. Aku sendiri terkejut. Aku tidak pernah tahu aku memiliki bakat seperti ini dalam seni bela diri. Mungkin inilah alasan mengapa aku menyukai seni bela diri sejak kecil. Sambil bertukar lelucon sepele, Direktur Kim mengunyah dan menelan akar bambu kuning yang aku berikan, lalu mulai melakukan pelatihan energi dalam posisi duduk. Tak lama kemudian, 3 bunga ki terbentuk di atas kepala Direktur Kim dan tersebar ke hidung dan mulutnya. Itu adalah 3 bunga berkumpul di puncak. Suaa. Mata Direktur Kim berkilau. Dia berdiri dengan ekspresi percaya diri. Sekarang, bahkan Hall Master tidak begitu menakutkan. Ngomong-ngomong, kapan penahanan di rumah ini akan dicabut? Dia mendekati salah satu elder yang mengawasi rumah kami. Permisi, kapan penahanan di rumah ini akan dicabut? Sampai kecurigaanmu sebagai mata-mata terhapus. Baiklah. 3 hari lagi berlalu. Orang-orang dari sekte datang. Dengarkan ini. Hall Master dari Hall Pembasmi Iblis memerintahkan untuk memutuskan hubungan dengan Yun Yang Hun. Yun karena tidak ada nama belakang Kim Diang Wo, seorang mata-mata dari sekte lain yang mencoba mencuri seni bela diri kita, dan memotong meridian anggota tubuhnya. 3 elder dari Hall Pembasmi Iblis mengelilingi Direktur Kim, dan seorang pejuang kelas 2, seorang penegak hukum, mendekatiku. Apakah aku tidak bilang aku benar-benar bukan mata-mata? Aku hanya diam. Ikat dia. Apa yang terjadi tidak jelas. Hanya saja Direktur Kim Yang Hun mengeluarkan pedangnya dengan cepat. Shuk. Pergelangan tangan salah satu elder sedikit terpotong. Elder itu tidak akan bisa menggunakan tangan itu seumur hidupnya. Direktur Kim memegang pedang dengan wajah muram. Tidak seperti 7 bulan lalu, tubuhnya kini ramping dan penuh otot, secara alami mengambil posisi sikap pedang yang telah dilatihnya ribuan, jika tidak jutaan, kali. Itu adalah sekolah seni bela diriku yang pertama. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kedua elder yang terkejut itu bergegas menghampirinya, tetapi lagi-lagi, pedang Kim bergerak terlalu cepat untuk dilihat oleh mata, dengan ringan memotong pergelangan tangan para elder. Oh, oh, Duk! Pengawal yang mendekatiku juga panik. Saat Kim dengan cepat mendekat dan memberikan serangan pergelangan tangan, pengawal itu terjatuh tak sadarkan diri. Ag! Sial! Dia seorang puncak master. Lari! Laporkan kepada pemimpin sekte. Beberapa murid dari sekte pembasmi iblis, yang datang bersama elder mereka, panik dan melarikan diri. Kim Yang Hun, dengan wajah tegas, berbicara padaku. Eun Hyun, aku berpikir untuk pergi ke benteng pertarungan naga. Apa pendapatmu? Benteng pertarungan naga, meskipun merupakan faksi dari sekte tidak ortodoks, bukanlah yang dikenal karena kejahatan besar. Itu hanya faksi yang dikenal karena semangat bela diri yang kuat, jadi sepertinya tidak buruk. Hahaha, bagus. Maka, kau pergi lebih dulu ke benteng pertarungan naga. Aku akan menyusul setelah mengurus elder dari sekte pembasmi iblis dan pemimpin sekte. Kim Yang Hun dan aku meninggalkan rumah, pergi ke arah yang berlawanan. Aku dengan cepat menuju ke bagian selatan kota Seokyung, tempat benteng pertarungan naga berada, dan hanya sampai di sana menjelang malam. Seo Eun Hyun, mengapa kau terlambat? Haha. Kau terlalu cepat, Direktur. Kim Yang Hun sudah tiba di benteng pertarungan naga lebih cepat dariku. Aku menghela napas pelan saat melihat noda darah di pedangnya. Direktur Kim, yang dulunya terkejut oleh kekerasanku, kini membawa pedang yang ternoda darah. Meskipun itu untuk bertahan hidup di dunia ini, tidak dapat dihindari bahwa kita berubah oleh dunia ini. Betapa senangnya jika kita bisa kembali. Kehidupan biasa kita di bumi, bukan dunia bela diri ini. Tiba-tiba, aku merasa kemampuan untuk kembali ke masa lalu adalah hadiah yang cukup tidak berguna. Jika aku harus kembali, mengapa tidak mengirimku kembali ke waktu itu di bumi? Tidak bisa dihindari karena semua ini telah terjadi. Bagaimanapun, kita harus hidup. Aku tersenyum pada Direktur Kim, pedangnya ternoda darah. Aku senang kau selamat, Direktur. 10 tahun berlalu. Kim Yang Hun, yang telah dikhianati oleh sekte pembasmi iblis, mendedikasikan dirinya untuk benteng pertarungan naga, dan diangkat sebagai elder resmi benteng pertarungan naga. Menjadi seorang elder resmi, dia mengumpulkan seni bela diri yang lebih maju, dan segera menjadi pejuang yang kuat, melampaui bahkan puncak master. Sekarang, dia telah mendapatkan kursi sebagai salah satu dari 3 pendekar pedang terhebat di dunia hanya dalam 10 tahun. Namun, pada kenyataannya, dia selalu menyembunyikan lebih dari 40% kemampuannya. Jika dia sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, dia akan menjadi nomor 1 yang tak tertandingi di dunia, orang terkemuka di Yangguo, dan aku tidak ragu tentang itu. Mengabaikan perbedaan usia kami, aku memutuskan untuk memanggilnya Hyongnim. Dia menciptakan teknik seni bela diri yang sangat cocok untukku dan mengajarkannya padaku. Ini adalah teknik pedang pemisahan gunung. Dinamai karena niatnya untuk memotong bahkan gunung raksasa. Jika kau menguasainya, kau juga bisa menjadi puncak master. Bersama dengan teknik pedang tersebut, dia juga menciptakan metode Ki Vena Naga, sebuah metode energi dalam tingkat lanjut. Ini adalah seni bela diri kelas 1, berbeda dari yang sederhana kelas 3 atau 2. Masalahnya adalah, tapi Eun Hyun, kau benar-benar sedikit lambat. Bakat bela diriku yang mengerikan. Meskipun dia, seorang seniman bela diri terhebat, secara pribadi menciptakan teknik yang cocok untukku dan mengajarkannya secara rinci, aku masih nyaris bertahan di kelas 3 bahkan setelah setahun. Aku tidak bisa membantu itu. Setiap orang memiliki bakat di bidang yang berbeda. Selama 10 tahun terakhir, Kim Yang Hun berlatih seni bela diri, dan aku belajar pengobatan. Aku mempelajari titik akupunktur, metode akupunktur, dan perawatan medis selain obat herbal yang telah aku pelajari sebelumnya. Berkat ini,
Aku dapat mendirikan sebuah klinik medis resmi dan bertindak sebagai dokter. Mungkin karena pengetahuan herbal yang telah kupelajari sebelumnya, aku bisa berkembang jauh lebih cepat di bidang pengobatan daripada di seni bela diri. Ngomong-ngomong, apakah kau tidak akan menikah? Nah, aku harus menunggu kesempatan. Suasana kasar di benteng pertarungan naga membuat pernikahan menjadi pilihan yang tidak diinginkan. Bahkan ada gadis-gadis muda yang melarikan diri dengan wajah pucat ketika mendengar aku bekerja di klinik medis benteng pertarungan naga. Hahaha, aku mungkin harus meninggalkan benteng pertarungan naga demi pernikahan adikku. Apakah kau benar-benar akan pergi karena aku? Hanya bercanda. Sebaliknya, benteng pertarungan naga terasa terlalu sempit. Memang. Setelah mencapai gelar sebagai salah satu dari 3 pendekar pedang terhebat di dunia dalam 10 tahun dan memiliki kekuatan tersembunyi sebagai nomor 1 di dunia, kata-katanya terasa masuk akal. Aku berpikir untuk meninggalkan benteng pertarungan naga untuk mendirikan organisasi baru. Apa pendapatmu? Organisasi baru? Ya, Aliansi Wulin. Sebuah kelompok yang akan menyatukan berbagai faksi di Yangguo dan menengahi situasi politik yang rumit. Apa pendapatmu? Apakah kau akan bergabung denganku? Tentu saja, aku akan. Kita berasal dari kota yang sama. Benar, orang-orang dari kota yang sama. Kita tidak seharusnya berpisah. Dengan demikian, Kim Yang-hun dan aku, setelah 10 tahun berada di dunia ini, meninggalkan benteng pertarungan naga untuk mendirikan Aliansi Wulin. Kim Yang-hun meninggalkan benteng pertarungan naga dan selama 2 tahun, dia berkeliling Yangguo, menantang dan menghancurkan papan nama faksi besar di setiap daerah. Pada tahun ketiga, dia akhirnya berhasil menurunkan papan nama semua faksi. Dia benar-benar mendapatkan gelar sebagai orang nomor 1 di dunia dan mendirikan Aliansi Wulin dengan ketenaran nomor 1, menyatukan faksi-faksi dunia bela diri. Tentu saja, dia adalah pemimpin pertama Aliansi Wulin, dan aku membantunya sebagai kepala strategis. 7 tahun berlalu setelah pendirian Aliansi Wulin. Sudah 20 tahun sejak kami mendarat di dunia ini. Kemampuan seni bela diriku telah berkembang dari nyaris bertahan di kelas 3 menjadi nyaman berada di level itu. Meskipun aku memiliki energi dalam kelas 1 karena mengonsumsi banyak ramuan obat dalam posisiku sebagai strategis, keterampilanku yang sebenarnya masih berada di tepi kelas 3. Namun, Kim Yang-hun berbeda. Di ruang rahasia yang gelap. Aku berdiri sebagai pelindung Kim Yang-hun, menunggu dia menyelesaikan sirkulasi energinya. Saat itulah terjadi. Wuung. Sebuah cahaya bersinar, dan di atas kepalanya, 5 lingkaran energi berkumpul. Setelah beberapa saat, 5 bola energi itu dihirup melalui hidung dan mulutnya. Alam 5 energi berkumpul ke asal. Tuk, wuduk tuk tuk. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai berputar secara signifikan, dan tulang serta dagingnya mulai melengkung. Itu adalah wuduk duk duk. Tubuhnya berubah menjadi bentuk ideal. Transformasi lengkap. Paaat. Untuk sesaat, ada cahaya terang, dan kemudian seseorang yang sama sekali berbeda berdiri di depanku. Semua kerutan dan rambut putih telah lenyap, dan kepala botak itu kini memiliki rambut yang lebat. Pemilik tubuh yang cerah, penuh vitalitas itu, benar-benar berbeda dari orang yang kukenal. Hyong Nim? Hahaha. Kim Yang-hun, yang telah mengalami transformasi lengkap, tampaknya telah berhasil muda kembali. Sekarang, dia terlihat jauh lebih muda bahkan dariku. Benar-benar yang terbaik. Lihat dirimu, saudara. Kau tampak penuh vitalitas. Rasanya seolah kau bisa melakukan apa saja. Haha, mungkin kau akan menikah sebelumku, Hyun Nim. Itu benar. Sejak aku diangkat sebagai kepala strategis di Aliansi Wulin, aku sangat sibuk, bahkan tidak memiliki waktu untuk berkencan, apalagi menikah. Hei, apa yang kau bicarakan? Aku, menikah.
Tetapi tampaknya dia juga tidak memikirkan pernikahan. Aku pernah menikah di bumi, dan 3 tahun pertama baik-baik saja. Tetapi setelah itu benar-benar. Tidak, sebaiknya aku tidak membicarakannya. Kim Yang-hun adalah seorang pria yang sudah menikah yang pernah menjadi direktur di bumi. Tampaknya dia tidak berniat untuk menikah lagi, bahkan setelah menjadi orang nomor 1 di dunia, mengingat pengalamannya dengan istrinya. Tetapi Hyung-nim, dunia akan terkejut mengetahui kau telah mengalami transformasi lengkap. Haha, memang. Tetapi sekarang, saatnya secara bertahap menyerahkan kepemimpinan aliansi Wulin kepada pemimpin berikutnya. Tidak ada orang yang memenuhi standar Hyung-nim. Untuk menjadi pemimpin aliansi Wulin, seseorang harus memiliki tingkat seni bela diri tertentu, tetapi tidak ada seorang pun yang memahami jalan seni bela diri. Kau terlalu jenius, Hyung-nim. Bukan berarti orang lain bodoh. Namun, setahun setelah transformasi lengkap Kim Yang-hun, Hyung-nim menyerahkan posisi pemimpin aliansi Wulin kepada generasi berikutnya. Aku juga ingin pensiun bersama Hyung-nim, tetapi karena pemimpin kedua aliansi Wulin menghadapi kesulitan dalam mengelola aliansi, aku dipaksa untuk terus duduk sebagai kepala strategis. Dan begitu, 10 tahun lagi berlalu. Sudah 30 tahun sejak aku tiba di dunia ini. Usiaku kini mendekati 60. Mengenai keterampilan seni bela diriku, meskipun kekuatan dalamku melimpah, tingkat keterampilan sebenarnya baru saja mencapai ujung kelas 3. Aliansi Wulin melewati pemimpin kedua dan mencapai masa pemimpin ketiga, dan aku akhirnya berhasil pensiun setelah vertikali melatih seorang penerus dan menyerahkan posisi kepada strategis kedua. Setelah Kim Yang-hun pensiun dari posisinya sebagai pemimpin aliansi Wulin dan berkeliling Yangwoo, sering menghilang selama berbulan-bulan. Karena ini, dia bahkan tidak menghadiri upacara pensiunanku. Aku melihat wajah Kim Yang-hun lagi setahun setelah pensiun sebagai strategis. Aku membeli sebuah manor di kota Seokyung dan sedang membaca buku-buku medis dengan santai di sana. Trudge. Apa ini? Siapa di sana? Ugh. Hyung-nim. Mengapa kau terlihat seperti pengemis? Dan mengapa kau tidak datang ke upacara pensiunanku? Apakah kau begitu menikmati perjalananmu di seluruh dunia? Hyung-nim? Pria yang kulihat setelah sekian lama tampak seperti pengemis, wajahnya pucat, dan kehilangan semua kepercayaan diri yang mengesankan. Apa yang terjadi, Hyung-nim? Dia terjatuh di lantai manorku, menatap langit, dan berbicara. Eun-hyun, aku pikir aku benar-benar diberkati dengan bakat seni bela diri. Tetapi kau adalah seorang jenius, kan? Ya. Aku pasti seorang jenius seni bela diri. Mungkin tidak ada satu orang pun di Yangwoo, tidak, di antara manusia biasa, yang bisa menyamai bakat bela diriku. Manusia biasa? Bagaimana Hyung-nim bisa menjadi manusia biasa? Kau adalah nomor 1 di dunia. Aku menemui para kultivator. Apakah kau tidak ingat? 30 tahun yang lalu. Monster-monster yang terbang di langit dan menculik rekan-rekan kita. Aku terdiam. Para kultivator. Bekerja sebagai kepala strategis di aliansi Wulin, aku telah bertemu mereka beberapa kali. Mereka mengintai di lingkaran politik Yangwoo dan bahkan kerajaan, memanipulasi seluruh negara Yangwoo. Setelah pendirian aliansi Wulin untuk mengendalikan dunia bela diri, mereka ingin menguasai aliansi Wulin juga. Tak ingin melawan mereka. Mengetahui bahwa itu berarti melawan seluruh negara Yangwoo, aku setuju untuk bergabung dengan mereka. Dengan dukungan tidak langsung mereka, kami mampu memperluas kekuatan aliansi Wulin secara signifikan. Namun, mereka menuntut agar para seniman bela diri tidak dapat membahayakan para kultivator, dan karena dekret ini, anggota aliansi Wulin tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghadapi mereka. Dan setelah mundur dari posisi pemimpin aliansi Wulin,
Kim Yang Hun mencari para kultivator. Para kultivator itu sangat sulit ditemukan. Bahkan jika aku berhasil menemukan satu dan mencoba untuk bertarung, mereka menggunakan teknik mengganggu seperti ilusi atau terbang untuk melarikan diri, mencegah pertarungan yang layak. Tetapi kali ini, aku akhirnya berhasil menghadapi mereka secara langsung. Jadi, apakah kau menang? Aku menang. Jika kau mengatakannya selama masa jabatanmu sebagai pemimpin aliansi Wulin, aku akan menangkap belakang leherku dengan tidak percaya. Kim Yang Hun tertawa pahit, menjulurkan lidahnya. Dalam perjuangan hidup dan mati melawan seorang kultivator yang telah mencapai tahap membangun ki, aku nyaris berhasil melukai ujung jarinya. Dia bilang bahwa bahkan hanya menyentuh tubuhnya sudah dianggap sebagai kemenangan bagiku, jadi aku rasa itu adalah kemenangan, dalam suatu cara. Apakah kultivator ini salah satu dari 10 master terhebat di antara para kultivator? Tidak. Dia bangkit dan terlihat lesu. Dia bilang bahwa tahap membangun ki dianggap sebagai tingkat terendah kedua di dunia kultivasi. Bagi seorang seniman bela diri, itu setara dengan pejuang kelas 2. Apa? Itu tidak bisa dipercaya. Dalam kehidupan masa lalu dan sekarangku, aku tahu bahwa para kultivator adalah makhluk yang hebat. Di atas para seniman bela diri, ada para kultivator yang sangat kuat. Tetapi setelah melihat kekuatan bela dirinya selama 30 tahun, aku tahu. Seni bela dirinya benar-benar mencapai langit. Bukan hanya sebagai ungkapan. Kim Yang Hun bisa secara harfiah melakukan seni bela diri di langit menggunakan levitasi. Dia bisa memotong besi pada seolah itu tahu. Namun, seorang jenius seni bela diri seperti itu, dia hanya berhasil melukai seorang kultivator yang berada di tingkat terendah kedua dalam hierarki mereka. Aku tahu dunia ini seperti novel siansia. Aku tahu tentang genre siansia. Tetapi aku hanya tahu itu sebagai genre, bukan detailnya. Aku menyebut dunia ini sebagai dunia mirip siansia karena adanya para kultivator. Tetapi aku tidak pernah berpikir tentang seberapa kuat mereka sebenarnya. Monster-monster yang menculik rekan-rekan kita 30 tahun lalu, aku anggap sebagai makhluk ilahi daripada para kultivator. Sungguh tidak bisa dipercaya bahwa seorang manusia cukup kuat untuk mempermainkanmu, Hyong Nim. Aku juga berpikir begitu. Tetapi, aku hanya kata di dalam sumur. Para kultivator yang telah kita lihat mengintai Diangguo adalah yang terendah dalam hierarki kultivasi. Mereka yang berada di paling bawah, ironisnya, ikut campur dalam dunia biasa. Dia menghela napas dalam-dalam. Aku akan terus menghadapi para kultivator ini dan aku akan menciptakan seni bela diri yang bisa menghadapi mereka. Aku memiliki bakat sebagai seniman bela diri surgawi yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Setelah semua. Dengan itu, Kim Yang Hun pergi, matanya menyala dengan tekad. Aku sangat terkejut oleh kata-katanya sehingga tidak melangkah keluar untuk sementara waktu. Dan sejak hari itu, aku mulai menyelidiki para kultivator ini dengan segala kekuatanku. Menggunakan koneksiku, aku bertemu dengan para kultivator yang mengintai dalam aliansi Wulin, dalam politik, bisnis, dan bahkan keluarga kerajaan. Belajar tentang dunia mereka dan cara mereka. Semakin banyak aku belajar tentang para kultivator, semakin aku menyadari bahwa tingkat alam mereka berada di luar imajinasiku. Para kultivator. Berbeda dengan seniman bela diri yang fokus pada kekuatan fisik dan energi dalam, tujuan mereka adalah untuk menjadi abadi melalui kultivasi. Bahkan para kultivator terendah sekuat puncak seniman bela diri, ikut campur dalam berbagai urusan. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi mereka bisa mengendalikan cuaca, bencana alam, dan secara bertahap menjadi hampir seperti dewa. Mempelajari tentang makhluk-makhluk menakutkan ini, aku terus melatih seni bela diri karena rasa takut. Makhluk-makhluk seperti naga yang kami lihat 30 tahun lalu. Mereka bukan makhluk ilahi tetapi manusia yang mencapai keadaan seperti itu melalui kultivasi. Yang lebih tidak bisa dipercaya adalah bahwa makhluk-makhluk ini masih berjuang untuk naik ke alam yang lebih tinggi,
di mana makhluk-makhluk yang lebih menakutkan ada. Namun, aku menyaksikan kisah-kisah yang tidak bisa dipercaya itu sendiri, jadi aku tidak bisa sekadar mengabaikannya sebagai lelucon. Aku tahu rekan-rekanku telah menjadi makhluk yang mengesankan, tetapi aku tidak menyadari sejauh mana mereka benar-benar menjadi entitas yang menakutkan. Haha. Semakin banyak aku belajar tentang para kultivator, semakin aku menyadari betapa tidak berartinya kekuatan yang kami miliki. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri kami, para kultivator adalah monster yang bisa memindahkan gunung dan mengubah lanskap. Tidak peduli berapa kali aku mengalami regresi. Aku tidak akan pernah mencapai tingkat seorang kultivator. Para kultivator memerlukan akar spiritual untuk memulai perjalanan mereka, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh mereka yang tidak memilikinya. Regresi mungkin tidak berakhir dengan kehidupan ini, tetapi aku tidak tahu. Aku hanya menganggapnya sebagai kesempatan lain dalam hidup dan menjalani sebaik mungkin. Bahkan jika ada kehidupan lain setelah ini, kami tidak pernah bisa melawan para kultivator. Semakin banyak aku berinteraksi dengan para kultivator dan menyelidiki teks-teks kuno tentang mereka, semakin tidak berdaya aku merasa. Di tengah perasaan tidak berdaya dan tekanan, aku terus berlatih seni bela diri. Mengayunkan pedang dengan tubuhku yang semakin tua entah bagaimana sedikit menjernihkan pikiranku. Dengan demikian, 10 tahun lagi berlalu. Desah. Saat aku melakukan teknik pedang pemisahan gunung dan mengatur napasku, aku nyaris berhasil mencapai tingkat pejuang kelas 2. Sekitar waktu itu, aku bertemu kembali dengan saudaraku yang telah berubah. Hyong Nim. Pria yang kutemui setelah sekian lama tampak seperti pertapa liar, dengan rambut panjang yang tidak terawat dan janggut lebat. Sudah lama, Eun Hyun. Ya, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kita hanya berhubungan melalui surat. Apakah informasi yang aku kirim tentang dunia kultivasi membantumu? Itu membantu, sedikit. Apakah kau bisa mengembangkan seni bela diri untuk mengalahkan para kultivator? Aku telah menyelesaikan seni bela diri yang telah aku konsepsikan. Wow! Aku ternganga kagum. Jika seorang jenius seni bela diri sepertinya mengatakan seperti itu berarti seni bela dirinya pasti bisa menghadapi para kultivator. Pastinya, seni bela dirimu pasti telah melampaui langit. Tidak. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak biasa suram. Seni bela diriku hanya bisa sampai sejauh ini. Apa maksudmu? Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal hari ini. Hyong Nim. Wajahnya, yang dulunya penuh kebanggaan dan harapan, kini sepenuhnya diselimuti kegelapan. Hari ini, aku akan bergabung dengan sekte kultivasi sebagai murid. Mungkin mulai dari yang paling bawah. Haha. Tidak, apa maksudmu? Selama 10 tahun terakhir, menggunakan informasi tentang para kultivator, aku mencarinya, bertarung melawan mereka, dan mengembangkan seni bela diri untuk menghadapinya. Dan kemudian, aku bertemu dengan seorang yang dikenal sebagai kultivator pembentukan inti. Cerita dia berlanjut. Setelah bertarung dengannya dan melepaskan semua wawasan yang kumiliki, aku berhasil memotong tangan kiri kultivator pembentukan inti itu. Tetapi dia hanya menempelkan sebuah jimat, dan tangannya tumbuh kembali. Tepat setelah itu, aku benar-benar diperdaya olehnya. Dia bilang bahwa dia mengagumi tekadku dan akan menerimaku ke dalam sekte kultivasinya. Setelah kalah darinya, aku menyadari bahwa ini adalah batas yang bisa dicapai seni bela diri. Seni bela diri tidak bisa membawamu lebih tinggi. Apakah kau berlatih selama 100 atau 1000 tahun? Semuanya sama. Jadi sekarang, aku telah memutuskan untuk menjadi seorang kultivator dan menempuh jalan baru. Mendengar kata-katanya, aku merasakan bibirku bergetar. Ada begitu banyak yang ingin kukatakan, tetapi tidak ada yang dapat kukatakan. Kemudian, sebuah pertanyaan yang cukup bodoh meluncur dari bibirku. Apakah tidak mungkin menjadi seorang kultivator tanpa akar spiritual?
Kultivator pembentukan inti itu bilang. Untuk pertanyaan bodohku, datanglah jawaban yang mengejutkan. Tahap 5 energi berkumpul ke asal, yang dicapai oleh seniman bela diri setara dengan akar spiritual 5 elemen, yang dimiliki oleh para kultivator sejak lahir. Tepatnya, ketika seorang manusia mencapai 5 energi berkumpul ke asal, melalui seni bela diri, mereka membangkitkan akar spiritual. Kualitas yang dimiliki oleh para kultivator sejak lahir, manusia hanya bisa membangkitkannya melalui eksplorasi seni bela diri seumur hidup. Dia menatap langit dengan ekspresi suram. Aku adalah seorang jenius seni bela diri, tetapi hanya dalam seni bela diri. Setelah menatap langit untuk sementara waktu, dia bangkit. Aku harus pergi sekarang. Untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Setelah selesai berbicara, Yang Hun, saudaraku, menghilang dengan menggunakan teknik gerakan. Sebuah buku ditinggalkan di tempatnya. Aku mengambil buku yang ditinggalkannya dengan ekspresi bingung. Judulnya adalah Catatan Melampaui Kultivasi dan Menghabiskan Seni Bela Diri. Itu adalah seni bela diri yang dia kembangkan selama mencari para kultivator selama dekade terakhir. Saat aku membaca setiap halaman wawasan yang ditinggalkannya. Sejujurnya, bagi aku, yang nyaris bertahan sebagai pejuang kelas 2, itu terasa seperti meraih jerami. Namun, aku bisa merasakan emosinya saat dia meninggalkan seni bela diri ini, dan tekadnya untuk meninggalkan jalan ini dan menjadi seorang kultivator. Pengantar buku tersebut berisi permintaannya padaku. Saudara junior Seo Eun-hyun, tolong sampaikan seni bela diri ini kepada generasi mendatang, menjadikannya sebagai jalur hidup bagi mereka untuk bertahan di hadapan bencana alam yang dikenal sebagai para kultivator. Aku membaca dan membaca ulang wawasan yang ditinggalkannya, mengukirnya dalam ingatanku. Meskipun aku tidak bisa memahaminya, tidak peduli berapa kali aku membacanya. Aku melakukannya untuk merasakan wasiat terakhirnya. Hyong Nim, kau meninggalkanku, kemana kau pergi? Pada awalnya, dia hanyalah bosku. Tetapi selama lebih dari 40 tahun, dia telah menjadi saudaraku yang sebenarnya. Sejak hari itu, aku terus berlatih dengan lebih giat, berusaha keras untuk memahami bahkan sedikit dari pengetahuan yang dia tinggalkan. Namun, tubuhku yang semakin tua perlahan-lahan melemah. Selama bertahun-tahun, aku berhasil mencapai tingkat pejuang kelas 2, tidak lagi hanya bergantung pada peringkat ini. Tetapi sejak saat itu, tubuhku dengan cepat menurun karena penuaan yang tak terhindarkan. Batuk di ranjangku yang mewah, aku berpikir, betapa ironisnya. Sudah hampir 50 tahun sejak aku datang ke dunia ini. Mirip dengan kehidupan masa laluku, di sini aku terbaring di ranjang, sekarat karena penyakit yang serupa. Satu-satunya perbedaan adalah ranjang dan ukuran rumah. Tampaknya takdir seseorang tidak dapat diubah. Aku akan mati pada hari yang sama, dari penyebab yang sama. Saat kematian mendekat, aku bisa merasakannya. Ini adalah nasib. Tidak peduli seberapa keras seorang manusia berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri dari takdir mereka. Mereka hanya bisa mematuhi. Perjuangan yang panik dapat membuat hidup sedikit lebih baik, sedikit lebih menyenangkan. Tetapi keberuntungan dan takdir bawaan seseorang tidak dapat diubah. Jika menjadi manusia berarti terombang-ambing antara keberuntungan dan takdir, maka kita hanya dapat memperoleh sesuatu dalam ruang itu. Apapun di luar itu tidak dapat dijangkau. Tetapi apakah memang demikian? Saat aku merasakan hidupku mengalir pergi, aku perlahan menutup mataku. Aku tidak ingin merasakan penyesalan dari kehidupan masa laluku. Dalam waktu yang diberikan ini, aku hidup sebaik mungkin. Tetapi jika aku melihat ke belakang, bisakah aku benar-benar tidak melampaui takdirku? Terkadang, aku bertanya-tanya. Mungkin jika aku berjuang sedikit lebih keras, mendorong sedikit lebih keras, aku bisa mencapai lebih jauh. Aku menghabiskan seumur hidup dengan Yang Hun Hyong Nim mencapai posisi kepala strategis aliansi Wulin. Aku meraih semua kekayaan dan kehormatan yang bisa dirasakan di dunia manusia. Sekarang,
Yang tersisa hanyalah kematian yang akan segera menimpaku. Apakah aku menyesal? Kehidupan ini tidak dapat disesali. Sebenarnya, itu lebih dari sekadar memuaskan. Jika ada satu hal yang aku sesali, penyesalan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika seseorang yang mencoba melompat ke ketinggian yang lebih besar menghadapi dinding yang lebih besar lagi. Aku benar-benar biasa, kecuali telah mengalami satu siklus kembali. Dalam hal seni bela diri, aku cukup tidak berbakat. Orang biasa sepertiku, di samping seseorang yang diberkahi dengan bakat surgawi, tidak dapat menyaksikan dia melampaui langit. Ya, tidak melihat apa yang ada di balik langit adalah satu-satunya penyesalan. Pada suatu hari musim dingin yang dingin tetapi tidak terlalu dingin, aku terbaring di ranjang, menyelesaikan kehidupan yang gigih di mana aku melakukan segala yang bisa kulakukan selama 50 tahun. Itulah regresi keduaku.